Anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam. Kelas 4, bab 10, kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. B. Menjalin ukhuwah. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, mari kita mengamati gambar 10.4 yaitu kegiatan pindah rumah. Lalu berikan komentar pada gambar tersebut dalam aktivitas kelompok. Jika anak-anak telah selesai menjawab pertanyaan, sekarang mari kita membandingkan jawaban. 1. Pernahkah kalian pindah tempat tinggal? Bagaimana sikap kalian dengan tetangga baru? Jawabannya bisa iya, saya pernah pindah tempat tinggal, atau saya tidak pernah pindah tempat tinggal. Hal ini tergantung dengan pengalaman anak-anak sekalian ya. Adapun sikap dengan tetangga baru, A. Memperkenalkan diri. Sebagai penghuni baru di suatu lingkungan, diperlukan suatu sikap yang rendah hati dan ramah untuk mendatangi tetangga dengan maksud memperkenalkan diri. B. Tahu bagaimana bersikap. Kita harus pandai menjaga sikap. Jangan melakukan suatu hal yang dapat mengganggu ketenangan tetangga Anda. Dengan demikian, tetangga bisa menghormati Anda dan tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selain itu, jika ada hal yang kurang Anda sukai dari tetangga, maka Anda bisa komunikasikan itu baik-baik sehingga tidak ada yang tersinggung. C. Saling membantu. Menjadi tetangga yang baik hati dengan peka terhadap kondisi tetangga. Misalnya, tetangga Anda sedang merenovasi rumah. Maka, Anda bisa menanyakan apakah ada yang bisa Anda bantu. Dengan senang hati, menawarkan bantuan akan membuat tetangga merasa senang dan timbul rasa kekeluargaan di antara kalian. 2. Pernahkah kalian memiliki tetangga baru? Bagaimana sikap kalian? Jawabannya, ya, saya pernah memiliki tetangga baru atau saya tidak pernah memiliki tetangga baru. Jika ada tetangga baru, sikap kita sebaiknya adalah menghampiri dan memperkenalkan diri dengan ramah. Karena sikap ramah pada saat memperkenalkan diri membuat hubungan kita dengan tetangga menjadi lebih baik. Hal ini akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, khususnya dengan tetangga. Anak-anak, orang yang pindah tempat tinggal tentu memiliki alasan. Menurut kalian, apa saja alasan orang pindah tempat tinggal? Ya, bisa jadi karena mengikuti orang tua yang pindah tempat kerja, mungkin juga ikut saudara. Pindah juga bisa karena mau melanjutkan sekolah atau ke pesantren. Mungkin pula karena bencana alam. Ada banyak alasan orang pindah tempat tinggal. Ingatkah kalian apa alasan Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah? Anak-anak, tentu banyak yang harus dipersiapkan ketika pindah tempat tinggal. Menurut kalian, apa saja persiapan jika pindah tempat tinggal? Ya, bekal di perjalanan, barang bawaan, pakaian, dan sebagainya. Orang yang pindah tempat tinggal juga perlu mempersiapkan diri. Persiapan diri untuk bertemu dengan orang-orang dan lingkungan baru. Tahukah kalian ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, tak banyak yang dapat dibawa. Para sahabat harus rela meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Jika ada yang membawanya, mereka dihalangi dan baru diizinkan pergi jika bersedia meninggalkan harta kekayaannya. Bacalah kisah berikut.
Suhaib bin Sinan al-Rumi hendak hijrah ke Madinah dengan membawa harta kekayaannya. Namun, ia diikuti sekelompok kaum musyrik Mekah yang tidak mengizinkannya pergi, kecuali meninggalkan seluruh hartanya. Suhaib akhirnya rela meninggalkan harta kekayaannya. Ia hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini kepada Suhaib seraya bersabda, "Beruntunglah jual belimu wahai Suhaib." Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta kekayaan, serta kenyamanan di Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang sikap senang menolong, bukan? Senang menolong orang lain yang membutuhkan, termasuk perilaku terpuji. Sikap inilah yang ditunjukkan kaum Ansar. Ansar artinya penolong. Kaum Ansar adalah penduduk Madinah, terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang menolong kaum muhajirin. Anak-anak, persaudaraan sesama muslim sebenarnya sudah ada sejak di Mekah. Namun, karena keadaan baru ini di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansor. Mengapa persaudaraan ini penting? Persaudaraan ini menjadi penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru muhajirin yang tidak membawa harta kekayaan. Keahlian penduduk Mekah adalah berdagang yang membutuhkan modal. Padahal muhajirin tidak membawa bekal harta kekayaan. Sementara di Madinah, penduduk lebih banyak berkebun dan bertani. Selain itu, muhajirin hanya datang sendiri atau bersama keluarga kecil ke Madinah. Mereka mungkin merasa kesepian di daerah baru. Cuaca di Madinah juga berbeda dengan Mekah. Di musim dingin sangat dingin, di musim panas sangat panas. Dengan persaudaraan, permasalahan yang dihadapi muhajirin dapat diselesaikan sementara. Apalagi kaum Ansar membuka hati dan tangan mereka untuk membantu muhajirin sepenuhnya. Siapa saja yang dipersaudarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan puluhan orang. Misalnya mempersaudarakan Abu Bakar dengan Khadijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talha bin Abdillah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan antar kaum muslim yang dijalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memberi bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat pelecehan terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mempersaudarakan Zaid bin Harisah bekas hamba sahaya dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang tokoh utama Quraisy. Persaudaraan yang dijalin dan bantuan kaum Ansor tidak membuat muhajirin berpangku tangan dan bermalas-malasan. Muhajirin tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Bacalah kisah berikut. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi.
salah seorang terkaya di Madinah. Sa'ad menawarkan membagi 2 hartanya dengan Abdurrahman. Sa'ad berkata, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak harta. Silakan pilih separuh hartaku dan ambillah." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkahi dirimu dalam hartamu. Tunjukkanlah letak pasar kepadaku." Abdurrahman pergi ke pasar. Ia berjual beli di sana dan mendapatkan keuntungan. Abdurrahman menjadi pedagang besar yang sukses di Madinah. Harta kekayaannya dibelanjakan untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas kelompok. 1. Buatlah peta konsep tentang persaudaraan kaum muhajirin dan ansor bersama kelompok kecilmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan, atau gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media seperti kertas bekas, kertas karton, atau paparan menggunakan teknologi informasi. 2. Paparkan hasil belajar kelompokmu.